Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini saya ada di depan kantor wali kota pemerintah Kota Batam, ini ya, Kota Batam, Kepulauan Riau. Saya ada di persis lapangan di tengahnya. Mungkin kalau di Jawa ini alun-alun mungkin ya. Nah, di sini nampak banyak orang juga berolahraga. Memang ini menjadi ruang olahraga seperti jogging yang dilakukan oleh warga. Dan banyak juga nih sekeluarga datang, jadi banyak anak-anak kecil juga ya di sini. Nah, saya berada di Kota Batam adalah dalam rangka monitoring dan evaluasi kasus SPN Dirgantara Kota Batam ya, karena adanya dugaan kekerasan. Nah, monitoring dan evaluasi ini bersama Itjen Kemendikbud RI ya, jadi KPAI bersama Itjen Kemendikbud RI. Nah, seperti apa hasil monitoring dan evaluasi kami? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe ya. Ya, kami tim berangkat pada hari Kamis 9 Desember tahun 2021. Kita berangkat pakai pesawat yang pagi karena akan ke Polda ya, Polda Kepulauan Riau yang terletak di Kota Batam itu pada pukul 10 pagi. Jadi begitu tiba jam 8 lewat begitulah ya, kami sarapan dan langsung menuju ke kantor Polda Kepulauan Riau. Di sana kami langsung menuju unit Renakta yang memang mengurus kasus-kasus anak ya, perempuan dan anak. Di sana bertemu dengan Kasubdit ya, bernama Pak Ahmad Suherlan. Di sana kami mendapatkan informasi ya terkait dengan kasus di mana sudah diperiksa total 28 orang. Yang diperiksa juga tidak hanya siswa, tidak hanya keluarga korban, kemudian anak-anak korban, tapi juga ada dari dinas pendidikan gitu ya. Itu yang kemudian diperiksa oleh pihak kepolisian. Sementara gelar perkara belum dilakukan, sehingga statusnya ketika kami tanyakan dari yang sudah ini belum gelar perkara. Gelar perkara sendiri akan segera dilakukan dan menurut rencana adalah pada esok harinya, yaitu Jumat siang. Nah, hasilnya seperti apa? Memang kami belum mendapatkan informasi dan pihak kepolisian akan melakukan informasi terkait hasil itu. Tetapi bahwa hasil laporan ini betul-betul sudah diperiksa. Bahkan kami dapat informasi terduga pelaku yang kemudian masih menjadi polisi aktif itu dijemput ya oleh Propam. Jadi dijemput paksa oleh Propam, kemudian dibawa ke Polda dan juga tinggal di dalam sel gitu ya selama seminggu saat menjalani pemeriksaan. Nah, saat ini pun meskipun sudah dikeluarkan dari tahanan yang di Polda, namun yang bersangkutan masih dalam pemantauan kepolisian. Nah, kita harus tunggu ya polisi bekerja dan kita apresiasi bahwa ini sudah ditangani, tinggal tunggu seperti apa hasilnya. Nah, pada hari pertama ini kami juga bertemu dengan orang tua dan anak-anak korban karena menurut KPPAD Batam bahwa bertambah satu pelapor ya atau pengadu ke KPPAD Batam. Nah, di sinilah kami difasilitasi ya oleh Politeknik Negeri Batam ya. Di sana kami bertemu dengan orang tua dan anak-anak di dalam satu ruangan kelas besar gitu ya. Kami kemudian mendengarkan anak-anak yang sudah menjalani pemeriksaan, kondisinya seperti apa. Kemudian kami psikologinya ya. Lalu kedua, kami juga menanyakan bagaimana dengan sekolah mereka yang baru. Kami juga menanyakan tentang apakah mereka mendapatkan hak rehabilitasi psikologi. Ternyata mereka mendapatkan dan diantaranya memang anak-anak ini merasa juga jauh lebih merasa lebih baik ketika mereka tahu bahwa ada orang pusat gitu ya, pemerintah pusat yang perhatian terhadap kasus mereka gitu ya, sehingga ini secara psikologi juga membuat mereka lebih tenang gitu ya, dibanding sebelum peristiwa ini mungkin begitu viral ya di media massa. Lalu di sana juga ternyata kami mendapatkan satu kasus yang cukup menyedihkan ya. Jadi ini orang tua ini punya anak tunggal yang bersekolah di sana, lalu sudah pindah tapi ditagih uang sekitar 25 juta karena memang bukan orang berpunya. Mereka bingung, tapi anaknya kalau nggak dipindah ke Dapodiknya nggak bisa ujian ya akhir semester. Akhirnya mereka terpaksa menuruti sekolah untuk menggadaikan BPKB ya ke sekolah. Jadi disita BPKB maupun surat rumahnya, sertifikat rumah. Dan kalau tidak bisa melunasi sampai 5 Januari, maka
akan diambil. Bayangkan untuk 25 juta demi anak, ini akan kehilangan rumah yang sebenarnya juga tempat kontrakan, yang artinya sumber penghasilan mereka adalah di sini. Nah, kok bisa ya sebuah sekolah menyita atau mengambil alih gitu ya, dalam tekanan nih orang tua ya, tidak punya pilihan lain. Kok bisa ya bayaran sekolahnya itu dengan menyita aset berupa sertifikat rumah dan BPKB. Ini sesuatu yang tidak wajar. Nah, ini perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan setempat dan juga Kemendikbud RI serta Inspektorat Kepulauan Riau. Nah, pada hari kedua, Jumat ya, kami pagi itu datang ke sekolah namanya SMK Sultan Agung. Kenapa ke sana? Karena barangkali ini anak-anak yang berada di dalam itu ingin misalnya mutasi ya. Jika hendak mutasi gitu ya, ketika ada keputusan sanksi terhadap sekolah ini, maka tentu harus ada sekolah pengganti. Kami survei di 2 tempat, di 2 sekolah gitu ya, dan apakah ini layak, kemudian apakah memungkinkan ya, dan sepertinya apakah ini aman bagi anak-anak gitu ya, jangan sampai mereka juga mengalami kekerasan yang sama gitu. Ini hal-hal yang kemudian kami coba pastikan. Jadi kita datang ke 2 sekolah. Nah, mungkin setelah sebenarnya mau 3 tapi situasi nggak memungkinkan, selain cuaca yang hujan saat itu, juga memang mau sholat Jumat ya. Jadi kita cukup datang ke 2 sekolah sebagai bekal rapat koordinasi untuk siang harinya. Ya, untuk rapat koordinasi dilakukan setelah sholat Jumat, jadi sekitar pukul 13.30 ya, memulai hingga sore ya, sekitar pukul 16. Kami mengundang OPD terkait di pemerintah provinsi maupun pemerintah kota. Di antaranya ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial gitu ya, Batam maupun Kepri serta Inspektorat Kepulauan Riau-nya ya, provinsi. Itu juga hadir, dan juga tentu Dinas Pendidikan karena SMK kan berada tanggung jawabnya di pemerintah provinsi ya. Jadi Dinas Pendidikannya tentu yang provinsi. Nah, dari hasil situ ternyata kami kan meminta penjelasan. Adapun hasilnya adalah mereka sebenarnya, kita kan namanya monitoring dan evaluasi. Kita memonitoring dan mengevaluasi perkembangannya dari 3 minggu sebelumnya ketika kami datang ke sini untuk pemantauan atau pengawasan. Pada saat itu akan dibentuk tim investigasi khusus tentang kasus SPN Dirgantara Batam ini, dan kami mempertanyakan ya bagaimana kemudian hasil kerja tim ya. Yang pertama adalah memang secara tim sudah bekerja, tetapi SK gubernurnya baru akan ditandatangani. Draft sudah lolos dalam harmonisasi dengan bagian hukum, jadi tinggal menandatangani saja, menunggu tanda tangan dari gubernur. Dan timnya terdiri misalnya dari Dinas Pendidikan ya, pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Nah, Dinas Pendidikan ternyata sudah bersurat kepada sekolah. Suratnya adalah tidak boleh lagi mengadakan boarding school karena diduga bahwa pada saat berasrama boarding school itulah kekerasan itu terjadi justru tidak pada jam belajar di siang hari. Nah, jadi kemudian disurati dinas untuk tidak ada boarding school lagi. Nah, surat tertanggal 8 mungkin masih baru diterima sehingga anak-anak masih di asrama. Jadi sekolahnya masih berasrama. Dan ini kita tanyakan bagaimana pemantauan pengawasan untuk berikutnya. Yang kedua adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak P2 TP2A maupun Dinas Sosial. Ternyata mereka semua sudah bekerja ya. Kemarin juga ada rumah Faye ya, yang kemudian juga psikolognya ya, ini sekolah anak dan orang tua juga akan di psikolog nantinya gitu ya, akan di konseling juga, akan di assessment terlebih dahulu. Tapi anak-anak sudah, dan anak-anak itu 4 kali, tapi mereka sudah menjalankan 3 dan ada juga yang sudah menjalankan 4. Artinya dari sisi kewenangan ini sudah dilakukan. Satu lagi, ternyata Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta P2 TP2 ini akan melakukan semacam screening ya, tapi ke psikologi untuk seluruh anak-anak. Nah, kita berharap semoga ini berjalan dengan lancar dan kami dapat mendapatkan
istilahnya laporan bagaimana kondisi tentu psikologis secara umum. Jadi selain Dinas Pendidikan, Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak serta P2 TP2A, tadi Dinas Sosial juga. Ini kan masih ada nih namanya Inspektorat ya, Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau. Iya, sebelum Inspektorat bicara ada informasi dari Dinas Pendidikan yang menyatakan mereka sudah melakukan yang namanya audit 8 standar pendidikan. Jadi indikatornya kan jelas tuh di dalam 8 standar pendidikan. Mulai dari ya standar kurikulum, standar isi, standar pendidik, tenaga kependidikan, standar pendidiknya, penilaian, pembiayaan, sarana prasarana semua dilihat. Dan ternyata mayoritas itu tidak memenuhi standar nasional pendidikan dari berbagai indikator yang ada. Ya, jadi hanya terpenuhi 1 atau 2 saja dari berbagai indikator dari semua 8 standar pendidikan ini. Nah, ini ada catatan tentu yang sangat berharga yang kami peroleh dari apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Dan bagaimana dengan inspektorat melakukan audit terhadap keuangan, yaitu dana BOS. Dan ini juga terindikasi ya, ada beberapa hal yang mereka bahkan sudah expose kepada pihak sekolah dari hasil temuan, di mana ini tidak ada laporan pertanggungjawaban lah ya diantaranya, dan itu akan diberi waktu untuk melakukan laporan pertanggungjawaban. Kemudian ada beberapa indikasi lain yang memang mengarah ini tim independen akan duduk bersama nanti, apakah akan merekomendasi misalnya penghentian dana BOS karena ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi. Ya, ini mungkin hal yang penting juga karena dana APBN ya, dana BOS yang kemudian diindikasi ya tidak sampai kepada anak-anak, tentu perlu ya dari hasil audit ini perlu ditindaklanjuti gitu. Berarti harus ada evaluasi. Seperti apa? Salah satunya ya memang penghentian dana BOS bisa saja dihentikan, tapi kita tunggu ya bagaimana tim independen nanti merujuk atau membuat rekomendasi-rekomendasi dari sekolah ini. Oke, demikian ya video ini yang menceritakan bagaimana pengawasan dan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh tim gabungan Itjen Kemendikbud RI dengan KPAI ya. Oke, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan sebagai satu update. Tapi kami menghargai semua pihak, baik kepolisian, Itjen Kemendikbud maupun pihak Dinas Pendidikan dan juga di OPD terkait seperti tadi, termasuk tentunya Inspektorat Kepulauan Riau ya. Ini satu apresiasi, kita dorong bersama untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan di negeri ini. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.